Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa baru angkatan 2020 Universitas Islam Riau. Selamat datang di kampus tercinta Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari sekian banyak fasilitas yang disediakan oleh UIR, yaitu sebuah sistem informasi yang akan melihat dan mencatat semua kegiatan mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan selesai, yaitu sebuah sistem informasi yang bernama SIKAD atau Sistem Informasi Akademik. SIKAD adalah sebuah sistem informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa secara online yang berfungsi untuk yang pertama, menginputkan mata kuliah yang akan diambil setiap semester, yang kedua, melihat nilai setiap semester, yang ketiga, mencetak nilai setiap semester dan transkrip nilai, yang keempat, melihat tagihan setiap semester, dan yang kelima, membuat email mahasiswa. Sebelum saya lanjutkan ke tata cara penggunaan SIKAD, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya dari kampus tercinta Universitas Islam Riau. Pertama-tama, untuk bisa mengakses SIKAD, silakan buka browser, kemudian ketikkan sikad.uir.ac.id. Pada sisi kiri terdapat dua kolom yang harus diisi, yaitu username dan password. Masukkan username berupa NPM masing-masing mahasiswa dan password. Kemudian jawab pertanyaan dari pertanyaan yang muncul dan klik login. Ini adalah halaman awal dari SIKAD. Di sisi sebelah kiri terdapat 5 menu utama, yaitu halaman depan, halaman akademik, halaman keuangan, tanya jawab, dan kontak. Pada halaman depan terdapat 3 menu, yaitu halaman awal, panduan akademik, dan pendaftaran email. Kemudian di halaman akademik terdapat cetak KRS, pengisian KRS, cetak KHS, dan cetak transkrip nilai. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya jika setiap mahasiswa melakukan penggantian passwordnya. Caranya adalah klik bagian nama di sisi kanan atas, kemudian klik profile. Kemudian klik ubah password, masukkan password lama, masukkan password baru sebanyak 2 kali, lalu tekan ubah password. Sekarang kita masuk ke menu halaman depan. Ini adalah halaman awal. Kemudian ketika diklik panduan akademik, akan muncul menu untuk bisa mendownload panduan menggunakan SIKAD. Klik di sini. Menu berikutnya adalah pendaftaran email. Jadi, setiap mahasiswa akan mendapatkan email student UIR. Caranya adalah nama depan, nama belakang, dan nomor handphone sudah tersedia di menu SIKAD. Kemudian, mahasiswa tinggal memilih dari 2 nama email yang muncul. Nama ini akan muncul secara otomatis disediakan oleh sistem. Kemudian, isikan password email yang diinginkan dan klik simpan pendaftaran. Nah, sekarang kita lanjut ke menu halaman akademik, yaitu yang pertama, cetak KRS. Ketika menu cetak KRS ini diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, akan muncul identitas mahasiswa yang terdiri dari nama, NPM, fakultas, tahun ajaran, program studi, nama dosen PA, SKS selesai, IPK, dan IP lalu. Kemudian di bagian bawahnya terdapat jumlah mata kuliah yang diambil. Jadi di sini terdapat 7 mata kuliah dan jumlah SKS yang diambil sebanyak 19 SKS. Perlu diperhatikan, untuk mahasiswa angkatan 2020, sistem yang berlaku adalah sistem paket untuk 2 semester. Sehingga mahasiswa tidak perlu mengentrikan mata kuliah ini satu-satu, melainkan sudah otomatis langsung tersedia di sistem. Nah, perlu diingat lagi, mahasiswa baru wajib mengklik cetak KRS supaya nanti dosen bisa mengentrikan mata kuliah ini, nilai-nilainya apa saja. Sekarang kita masuk ke menu pengisian KRS.
Ketika menu pengisian KRS ini diklik, akan muncul yang pertama, IP semester lalu dan total maksimum SKS yang akan diambil. Nah, perlu diperhatikan, semakin besar IP, maka semakin besar jumlah SKS yang bisa diambil. Maksimum SKS yang bisa diambil adalah 24 SKS. Di sini tertera 8 mata kuliah yang sudah dientrikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jumlah SKS yang diambil adalah 23 SKS. Nah, apabila ingin menambah, mahasiswa tinggal mengklik pilih semester, pilih kurikulum, pilih mata kuliah, dan pilih kelas, kemudian simpan data. Menu selanjutnya adalah cetak KHS. Fungsi dari menu cetak KHS ini adalah untuk mencetak nilai selama 1 semester. Mahasiswa tinggal memilih semester yang akan dicetak KHS-nya. Sebagai contoh, di sini ditampilkan semester genap semester lalu, yaitu tahun 2019. Klik cari. Nah, maka akan muncul nilai selama 1 semester yang lalu. Di sini kelihatan IP-nya adalah 3,14. Untuk semester sekarang, tentu saja tidak ada KHS yang bisa dicetak karena semester ini sedang berjalan. Menu terakhir dari halaman akademik adalah cetak transkrip nilai. Beda dengan cetak KHS, jika KHS ini per semester, maka transkrip nilai ini adalah nilai dari semester pertama sampai semester yang sekarang sedang berlangsung. Setelah transkrip nilai di-download, ini adalah contoh dari tampilan transkrip nilai. Dapat dilihat mulai dari semester pertama sampai semester terakhir mahasiswa tersebut. Di sini kelihatan IPK-nya 3,05. Beda dengan IP semester dan IPK. Sekarang kita masuk ke menu halaman keuangan. Apabila menu ini diklik, akan muncul 2 submenu. Yang pertama data tagihan dan histori pembayaran. Apabila mahasiswa belum membayar SPP ataupun SKS, tagihan tersebut otomatis akan muncul di sini. Sekarang kita klik histori pembayaran. Terlihat di sini bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020, mahasiswa tersebut sudah membayarkan SPP, sehingga data tagihan di sini tidak muncul lagi. Untuk pertanyaan yang sering muncul dari mahasiswa, bisa dilihat di sini di bagian FAQ, pertanyaan dan jawabannya. Menu yang terakhir yaitu menu kontak. Menu kontak ini berisi bagaimana cara mengirimkan email ke Simfokom yang berkaitan dengan IT. Alamat emailnya adalah it.support@uir.ac.id. Subjek dan isi teksnya sudah dijelaskan di menu ini. Nomor mobile phone yang bisa dihubungi tertera di sikat, begitu juga nomor WhatsApp yang bisa dihubungi tertera di sikat. Jam operasional perlu diperhatikan di sini, Senin sampai Jumat adalah pukul 8 sampai dengan pukul 2. Nah, dari tata cara penggunaan sikat tersebut, dapat beberapa hal yang penting perlu dilakukan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, sikat bisa diakses setelah ada pengumuman dari UIR bahwa sikat sudah bisa diakses. Yang kedua, ganti segera password sikat. Yang ketiga, jangan lupa klik menu cetak KRS. Dan yang keempat, email ke IT support apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan IT. Demikian tata cara penggunaan sikat ini saya sampaikan. Assalamualaikum.